Sahabat tani, sarana produksi seperti pupuk itu memang gak lepas keberadaannya dalam kegiatan pertanian. Pupuk digunakan sebagai tambahan nutrisi atau unsur hara bagi tanaman kita. Secara bahan pembuatannya, pupuk itu dibagi menjadi dua ya sahabat tani, yaitu pupuk sintetik yang merupakan pupuk pabrikan yang biasa kita kenal dengan pupuk kimia, serta pupuk organik yaitu pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik. Lalu, di antara kedua jenis pupuk ini, mana kira-kira yang lebih direkomendasikan untuk digunakan? Maka bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, temukan jawabannya pada video ini, tapi sebelum itu kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Dan mari kita buat channel pertanian ini dapat menjangkau petani-petani di seluruh Indonesia, oke? Sahabat tani, pupuk dibedakan berdasarkan bahan dan metode pembuatannya, di mana ketika bahan yang digunakan itu berasal dari rekayasa sintetik, itu disebut dengan pupuk kimia. Sedangkan ketika bahan-bahan pupuk itu digunakan dari bahan-bahan organik, maka itu disebut dengan pupuk organik. Mari kita bahas satu persatu. Kelebihan pupuk kimia yaitu pertama ya sahabat tani, memiliki kandungan unsur hara yang spesifik yang sudah jelas besaran kandungannya. Misal Anda punya tanaman cabai ya, dan cabai Anda itu udah masuk pada fase generatif. Maka pada fase generatif, tanaman tuh lebih banyak butuh unsur hara fosfor dan kalium. Maka diperlukan pupuk yang banyak fosfornya dan kaliumnya sahabat tani. Maka Anda bisa aja gunakan pupuk MKP dengan kandungan unsur haranya yaitu fosfor sebesar 52% dan kalium sebesar 34%. Kemudian misal lagi nih, Anda punya tanaman umbi-umbian atau tanaman rimpang dan Anda perlu unsur hara yang komplit. Maka Anda tuh bisa gunakan pupuk majemuk lengkap seperti pupuk merek Ponska Plus dengan kandungan unsur hara yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium itu masing-masing 15%. Kemudian ada juga unsur hara tambahannya seperti sulfur yang fungsinya itu udah saya jelaskan komplit pada video yang ini ya sahabat tani, sebesar 9%. Dan Zn atau zinc ya sahabat tani yang penjelasannya sudah saya bahas pada video yang judulnya adalah antrakol ya sahabat tani. Dan kandungan Zn pada pupuk Ponska Plus ini sebesar 2000 ppm. Nah, jadi udah jelas ya sahabat tani kandungan-kandungan pada pupuk kimia. Kelebihan yang kedua dari pupuk sintetik atau pupuk kimia yaitu memiliki kecepatan lepas yang sudah terukur. Contoh aja nih sahabat tani pupuk urea yang kandungan utamanya itu apa kira-kira? Nitrogen sebesar berapa persen kira-kira? Berapa? 46, bener nggak kira-kira? Dan pupuk ini merupakan pupuk dengan kategori fast release atau cepat lepasnya. Dan penjelasan tentang kecepatan lepasnya pupuk itu sudah saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani. Ketika pupuk urea ini kita taburkan pada lahan tanaman padi kita, maka hanya dalam hitungan hari aja itu reaksinya udah kelihatan secara visual, yaitu apa kira-kira? Tanamannya jadi lebih hijau, bener nggak kira-kira sahabat tani? Dan penjelasan lengkap tentang unsur hara nitrogen itu sudah saya jelaskan detail pada video yang judulnya adalah nitrogen yang ini ya sahabat tani. Kelebihan ketiga yaitu pupuk kimia ini cenderung lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Kenapa demikian? Karena misalnya nih sahabat tani, kebutuhan unsur hara nitrogen tanaman padi Anda dalam 1 hektar adalah anggaplah 100 kg ya sahabat tani sesuai dengan rekomendasi Katam. Dan informasi rekomendasi Katam ini itu masing-masing daerah beda. Dan biasanya PPL di daerahnya yang paling mengetahui rekomendasi dari kebutuhan hara masing-masing lahan. Nah, jadi anggaplah ya sahabat tani, kebutuhan tanaman padi Anda itu anggaplah 100 kg dalam 1 hektar ya sahabat tani. Sementara kita tahu bahwa urea punya kandungan 46% nitrogen, maka cara perhitungannya adalah 100 dibagi 46% atau 100 dibagi 0,46 sama dengan berapa kira-kira? Sama dengan 217 kg. Jadi dalam 1 hektar itu cuma butuh 217 kg urea ya sahabat tani yang perlu Anda taburkan, nggak sampai tontonan ya sahabat tani. Nah, itu kelebihan yang
ketiga. Kelebihan yang keempat yaitu pupuk jenis tertentu memiliki kemampuan untuk diaplikasikan bukan cuma satu cara aplikasi tetapi beberapa cara aplikasi. Contohnya pupuk Ponska Plus dengan kandungan yang tadi udah kita sebutkan. Kemudian pupuk MKP dengan kandungan fosfor dan kalium. Kemudian pupuk KNO3 dengan kandungan utama nitrogen dan kalium. Kemudian pupuk kalsium nitrat, kalium sulfat, dan lainnya ya sahabat tani. Memiliki sifat yang mudah larut di dalam air sehingga pengaplikasiannya itu bisa dengan cara ditabur, kemudian bisa juga dengan cara pengocoran, dan juga bisa dengan penyemprotan ya sahabat tani, dan bisa juga dengan sistem fertigasi. Nah sahabat tani udah tahu belum apa itu fertigasi? Fertigasi itu merupakan singkatan dari fertilizer irrigation atau pemupukan yang dilarutkan pada air dengan sistem irigasi ya sahabat tani. Itu loh sahabat tani yang biasa dipakai teman-teman hidroponik. Nah, itu yang disebut dengan fertigasi. Jadi, kelebihan 4 di sini ya sahabat tani yaitu pada pupuk jenis tertentu itu dapat diaplikasikan bukan cuma satu cara aplikasi tetapi bisa dengan beberapa cara aplikasi. Tetapi dibalik semua itu, pupuk kimia itu memiliki kekurangan ya sahabat tani. Dan apa aja kekurangannya? Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Kekurangan dari penggunaan pupuk kimia di sini, pertama ya sahabat tani, ketika penggunaan secara terus-menerus bisa mengakibatkan yang namanya degradasi lahan. Sahabat tani masih ingat belum apa itu degradasi lahan? Degradasi lahan adalah penurunan dari kualitas lahan pertanian. Baik penurunannya itu sifat fisik seperti tanah jadi makin keras dan tidak lagi gembur. Kemudian penurunan sifat kimia seperti bisa terjadi penurunan pH tanah serta penurunan yang namanya KTK atau kapasitas tukar kation tanah. Hingga penurunan sifat biologi suatu lahan seperti berkurangnya mikroorganisme pengurai pada lahan pertanian, dan semua ini terjadi sebagai dampak atau akibat dari penggunaan bahan kimia secara terus-menerus gitu ya sahabat tani. Kekurangan yang kedua dari pupuk kimia yaitu karena sifatnya yang kebanyakannya itu cepat lepas atau fast release ya sahabat tani, maka ketika kita tuh salah cara aplikasinya maka bisa bikin terjadi yang namanya pemborosan. Maksudnya begini ya sahabat tani, misal kebutuhan hara nitrogen Anda dalam 1 hektar yang seperti tadi dijelaskan yaitu 100 kg. Artinya ketika Anda pakainya urea maka dibutuhkan berapa tadi? Ayo, sebanyak 217 kg, benar nggak kira-kira? Nah, cara aplikasinya di sini bukan 217 kilo itu langsung kita sikat, langsung biar tabur semua tuh nggak gitu ya sahabat tani, tetapi diberikan secara bertahap, misal 2-3 kali pemupukan. Bayangin nih sahabat tani, ketika Anda tuh misalnya ya dikasih makan 3 piring sementara porsi makan Anda itu cuma 1 piring ya sahabat tani. Lalu kira-kira 2 piring yang lainnya mau dikemanain coba? Mungkin di sini ada yang nyelutuk, ya makan aja semuanya, 3-tiganya dimakan gitu loh. Maka saya bilang siap-siap, bentar lagi wassalam Anda ya sahabat tani. Gak bisa gerak lagi, perutnya buncit, bahkan buncitnya itu lebih buncit daripada perutnya para koruptor ya sahabat tani. Maka kembali lagi ya sahabat tani pada apa yang dikatakan oleh semua agama bahwa berhentilah makan sebelum kenyang ya sahabat tani. Ya kasusnya juga sama kan sahabat tani dengan tanaman kita. Jangan langsung kasih sikat, langsung 217 kilo tuh langsung kita tabur gitu aja, biar. Jangan gitu ya sahabat tani. Dan karena sifatnya tuh cepat lepasnya, artinya cepat juga hilangnya sahabat tani. Maka ketika misal yang dimakan itu cuma 1/3 bagian misalnya, lalu 2/3-nya mau dikemanain coba? Malah jadi mubazir kan akhirnya. Dan pada akhirnya berakhir pada pemborosan dan pembengkakan biaya produksi Anda ya sahabat tani, dimana kita tahu bahwa harga pupuk kimia itu pastinya mahal. Dan inilah kekurangan nomor 3 dari penggunaan pupuk kimia. Kekurangan yang ketiga dari pupuk kimia, ya harganya mahal ya sahabat tani. Dan Anda tuh juga harus pintar-pintar cari penjual karena beda toko itu beda harga ya sahabat tani. Bahkan berlaku juga hukum ekonomi di mana ketika barang itu makin langka, makin gak ada ya sahabat tani. Sementara yang nyari itu banyak, maka pastinya harga barangnya jadi naik, bener nggak kira-kira? Dan bisa aja dinaikkan secara sepihak oleh penjualnya ya sahabat tani. Dan ini saya bilang benar-benar kekurangan dari pupuk kimia. Untuk itu ya sahabat tani harus sering-sering koordinasi dengan PPL biar dicarikan berbagai alternatif terbaik untuk pemupukan supaya nggak boros biaya ya sahabat tani.
Kemudian kekurangan keempat, dan ini terjadi pada pupuk subsidi, yaitu apa kira-kira? Sering bikin kecewa dan bikin pusing serta bikin masalah ya sahabat tani. Bukan cuma petani yang bermasalah, PPL juga kena masalah ya sahabat tani. Bahkan ini juga yang saya rasain. Kuota pupuk subsidi misalnya kurang ya sahabat tani, lalu jadi ribut semuanya. Lalu PPL yang di lapangan tiba-tiba kena batunya, kena sasaran, ditanyain terus sama petani. Bahkan saya juga gitu ya sahabat tani, ditanyain terus. Padahal kan yang namanya kuota subsidi itu bukan PPL ya sahabat tani, tetapi udah dari sononya. Dan ini yang paling sering saya rasain ya sahabat tani, apalagi dengan diberlakukannya kartu mengartu, kertas mengertas, dan lain sebagainya ya sahabat tani. Ya makin banyak administrasi yang dikerjakan PPL. Dan untungnya saya tuh nggak kerja sendirian ya sahabat tani soal beginian, soal administrasi lah misalnya. Coba kalau saya yang kerja sendirian, coba buat ngerjain administrasi, input menginput, tulis menulis, kertas mengertas, ya nggak bakal punya waktu kan buat penyuluhan. Apalagi buat bikin konten yang kayak gini ya sahabat tani. Konten penyuluhan yang bisa ditonton sampai puluhan sampai ratusan ribu petani ya sahabat tani. Sementara saya tuh paham betul bahwa petani itu lebih butuh ilmunya biar makin pinter ya sahabat tani. Bener nggak kira-kira? Biar makin mandiri dan biar makin cerdas dalam menentukan usaha pertaniannya. Bener nggak kira-kira? Nah, jadi itu ya sahabat tani, kekurangan dan kelebihan dari pupuk kimia. Sekarang kita bakal bahas soal kelebihan dan kekurangan dari pupuk organik, tapi bakal dibahas pada video selanjutnya. Oke?